Hai semua, selamat datang kembali bersama saya Imun dari Movilogi. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur dari cerita film tentang misi perdagangan manusia secara sadis berkedok sekolahan, yang dimana di dalamnya terdapat banyak gadis yang diperlakukan dengan aneh. Selain itu, mereka juga menjalani serangkaian kelas khusus yang pada akhirnya membuat salah satu dari murid itu mulai mencurigai tempat tersebut dan mulai memberontak. Daripada terlalu banyak spoiler di awal, mending kita langsung masuk saja ke dalam ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah sekolahan, atau lebih tepatnya sebuah panti asuhan bernama Vestalis, di mana di dalamnya terdapat banyak anak kecil berumur 10 tahun yang sedang bermain. Mereka ditempatkan di sebuah lorong bernama level 10. Selain sebagai tempat panti asuhan, tempat ini juga dijadikan sebagai sekolahan untuk mengajarkan mereka berbagai hal, terutama tentang kedisiplinan. Ada seorang guru wanita, kita sebut saja guru tersebut adalah Ibu Desi. Ibu Desi yang terkenal tegas dan sadis, yang tak segan-segan untuk menghukum siapa saja jika ada yang melanggar peraturan. Selain itu, para siswi di sana telah diberitahu bahwa udara di luar sana kotor, sehingga mereka dilarang untuk keluar dari sekolah tersebut. Salah satu siswi bernama Vivian dan temannya yang bernama Sophia, yang dimana mereka berharap bisa mendapatkan orang tua baru yang akan mengasuh mereka dengan baik, sehingga mereka bisa melihat dunia luar yang belum pernah mereka lihat dari sejak bayi. Selain itu, di sana juga terdapat sebuah peraturan yang mengharuskan mereka untuk selalu memakai sebuah krim yang telah disediakan sebelum tidur sembari menghadap kamera CCTV yang berada di depan mereka, yang dimana akan ditandai dengan lampu berwarna hijau jika mereka telah memakai krim tersebut. Ketika sedang berbaris, tiba-tiba krim milik Sophia tidak sengaja terjatuh karena dia memiliki penglihatan yang kurang baik. Hal itu membuatnya menjadi kesusahan untuk melihat sekitar. Vivian yang melihat hal itu sontak membantu mengambilkan barang milik Sophia. Namun, sebelum dia kembali untuk memakai krimnya, tiba-tiba lampunya berubah menjadi warna merah, yang dimana hal itu menandakan bahwa ada gadis yang telah melanggar peraturan. Meskipun Vivian telah mengoleskan krimnya, lampu tersebut tetap tidak berubah warna, sehingga membuat para penjaga tetap datang untuk membawanya ke tempat hukuman. Bahkan Sophia yang melihat hal itu tidak bisa berbuat apa-apa. Hey, my jar. Can you see it? It's your turn. I'm right here. I'm clean. 5 tahun telah berlalu, Vivian dan teman-temannya telah berada di level 15. Saat ini, Vivian telah menjadi ketua kelas bagi para siswi lainnya karena perubahannya yang telah menjadi siswi teladan semenjak dia dihukum. Dia juga selalu mentaati peraturan-peraturan yang ada di panti asuhan tersebut. Namun ketika mereka sedang berada di kelas untuk menonton sebuah video tentang kedisiplinan, tiba-tiba videonya error, yang membuat para siswi bertanya ke Vivian apa yang harus mereka lakukan. Sebelum Vivian menjawab, ada seorang siswi yang menganggap bahwa kelasnya telah berakhir. Hal itu langsung dibalas oleh Vivian bahwa kelas mereka belum berakhir. Di malam hari sebelum tidur, Vivian selalu membuat sebuah coretan di tempat tidurnya sebagai tanda untuk menghitung hari yang telah mereka lalui di level 15 ini dengan menggunakan penjepit rambut miliknya. Kemudian saat Ibu Desi datang ke sebuah kelas, para siswi diharuskan untuk menundukkan kepalanya sembari mendengarkan apa yang Ibu Desi katakan. Di suatu hari, Ibu Desi memberitahukan bahwa Vivian dan teman-temannya telah menyelesaikan level 15 dan akan segera dipindahkan ke level 16, yang dimana di level 16 itu akan menjadi tahun terakhir untuk para siswi di Vestalis, dan mereka akan segera bertemu dengan keluarga baru yang akan mengasuh mereka. Jadi Ibu Desi berpesan untuk selalu mengingat pelajaran yang telah diberikan. Di setiap level lainnya, ada sebuah lorong yang di dalamnya terdapat berbagai ruangan, sehingga semua murid tidak akan bisa berpindah ke satu ruangan yang sama. Namun, Vivian bersama dengan Eva dan Rita dipindahkan ke sebuah ruangan bergambar bunga mawar, yang ternyata di ruangan tersebut telah ada Sophia.
Hal itu membuat Sophia menjadi kaget. Namun Vivian tidak terlalu menanggapinya karena Vivian masih merasa sakit hati dengan Sophia yang tidak mau membantunya dahulu ketika dia mendapatkan hukuman. Selain itu, Vivian yang pada saat itu telah menjadi siswa teladan pun langsung menentukan tempat tidur mana yang dia inginkan. Hal itu bertujuan supaya Vivian bisa menjauh dari tempat tidur milik Sophia. Di level 16 ini, Vivian dan yang lainnya diharuskan meminum sebuah vitamin yang telah disediakan oleh seorang dokter supaya para siswi dapat tercegah dari penyakit. Di jam istirahat makan pagi dan malam yang telah disediakan, terlihat tidak ada satupun meja di ruangan tersebut, sehingga Vivian dan yang lainnya harus makan di lantai. Tidak lama berselang, tiba-tiba lampu yang ada di sana mati, sehingga membuat seorang siswi mengeluhkan kondisi level 16 yang jauh lebih buruk dari level sebelumnya. Eva yang melihat hal itu merespon dengan mengatakan bahwa siswi tersebut menunjukkan kemarahan, yang dimana kemarahan itu adalah sifat buruk kedua yang diajarkan di tempat ini, sedangkan keingintahuan adalah sifat buruk yang pertama. Ketika Vivian hendak pergi ke toilet, dia melihat Sophia yang sedang memeriksa ruangan lain, serta kamera CCTV yang dimana Vivian melihat hal itu untuk pertama kalinya. Setelah Vivian keluar dari toilet, Vivian menjadi kaget lantaran melihat Sophia berdiri tepat di depannya. Hal itu bertujuan karena Sophia ingin meminta maaf karena telah menyakiti hatinya. Tak lama kemudian, tiba-tiba Ibu Desi memanggil semua siswa untuk berkumpul yang bertujuan untuk memberikan gaun putih kepada mereka agar mereka terlihat seperti anak dari keluarga kaya ketika para pengadopsi akan mengadopsi mereka. Setelah mereka berkumpul, lalu mereka diperintahkan untuk melihat gaunnya. Beberapa saat kemudian, ada seorang siswi yang dipanggil untuk mengambil gaunnya, tetapi dia tidak mengetahui tulisan apa yang ada di gaunnya. Hal itu dijawab oleh Ibu Desi bahwa tulisan itu adalah namanya. Itu menandakan bahwa mereka tidak pernah diajarkan alfabet dari masa kecilnya. Kemudian, Ibu Desi mengatakan bahwa itu adalah hadiah atas perilaku baik yang telah mereka lakukan. Hal ini membuat Vivian menjadi senang, namun tidak untuk Sophia yang terlihat tidak senang. Sophia mulai menunjukkan berbagai perilaku aneh dan hal itu diketahui oleh Vivian. Terutama ketika di waktu tidur, Sophia malah terbangun seolah-olah terganggu dengan sesuatu. Di sisi lain, ketika para siswa sedang bersih-bersih, Sophia meminta siswi yang berada di samping Vivian untuk bergantian melakukan tugas. Hal itu bertujuan agar Sophia bisa berbicara berduaan dengan Vivian. Awalnya, Vivian merasa kesal. Namun setelah Sophia meminta Vivian untuk tidak meminum vitamin itu, Vivian menjadi terdiam dan merasa heran dengan apa yang dikatakan oleh Sophia. Tak lama setelah itu, datang Eva yang meminta bantuan kepada Vivian. Kemudian Vivian pergi bersama Eva. Ternyata Eva hanya ingin mengatakan sesuatu kepada Vivian dengan mengatakan bahwa Sophia itu aneh. Ini membuat Vivian menjadi marah dan menyuruh Eva untuk tidak berbicara sembarangan. Ketika para siswa sedang mengantri untuk minum vitamin, pikiran Vivian menjadi terganggu akan permintaan Sophia sebelumnya. Jadi, dia pun memutuskan untuk mengikuti perintah Sophia dengan membuang vitamin itu. Jam tidur pun tiba, dan seperti biasa, Vivian mengucapkan selamat tidur kepada Eva. Namun dia melihat Eva telah tertidur dengan cepat. Setelah Vivian membuat goresan untuk menghitung hari, dia mencoba memanggil Eva lagi yang ternyata tidak didengar oleh Eva. Kemudian Sophia pun langsung memberitahu kalau Eva tidak akan bangun untuk sementara waktu karena efek dari vitamin yang dia minum. Sophia lalu menyuruh Vivian untuk berpura-pura tertidur lelap jika para penjaga datang, yang membuat Vivian heran bahwa seharusnya penjaga dilarang masuk ke ruangan tidur. Tak lama setelah itu, mereka kemudian mendengar ada suara pintu dari kejauhan, sehingga membuat Vivian dan Sophia pura-pura tertidur. Lalu datanglah Ibu Desi beserta para penjaga untuk membawa Vivian dan seorang siswi untuk dibawa ke lantai bawah, yang dimana mereka diletakkan di sebuah ruangan untuk dilihat oleh sepasang suami istri. Si suami sangat terkesan dengan kedua siswi yang memiliki wajah yang sangat mulus. Ternyata pasangan suami istri itu ingin membeli salah satu dari kedua siswi itu, dan akhirnya mereka memilih siswi yang berada di samping Vivian. Lalu mereka pergi ke kantornya Ibu Desi untuk melakukan transaksi. Setelah Vivian dikembalikan ke tempat tidurnya, Ibu Desi kemudian mengambil Rita yang telah dipilih untuk diserahkan ke pelanggan lainnya, yang membuat Vivian akhirnya percaya dengan Sophia bahwa ada yang aneh dengan sekolah ini.
Kemudian, Sophia menghampiri Vivian dan memberitahu bahwa pintunya tidak dikunci karena dia tidak mendengar suara pintu yang terkunci. Akhirnya, Sophia mengajak Vivian untuk kabur. Namun, tiba-tiba mereka mendengar ada suara yang dimana hal itu menandakan bahwa Ibu Desi datang kembali. Oleh karena itu, mereka berdua berpura-pura tidur kembali. Kemudian, tiba-tiba Ibu Desi malah mengambil Sophia. Hal itu membuat Vivian menjadi penasaran dan memutuskan untuk memeriksa sekitar. Beberapa saat kemudian, Vivian mendengar suara kedatangan Ibu Desi, sehingga Vivian akhirnya bersembunyi untuk mendengar percakapan Ibu Desi dengan bosnya. Setelah Ibu Desi keluar, Vivian mencoba untuk membuka pintunya, tetapi pintunya malah terkunci, serta membutuhkan sebuah kartu untuk membukanya. Mendengar ada orang yang akan datang, Vivian pun dengan cepat berlari kembali ke ruang tidur sebelum datang seorang penjaga yang mengembalikan Sophia ke tempat tidurnya, kemudian mengunci pintunya. Keesokan harinya, Vivian bertanya kepada Sophia sejak kapan dia mulai berhenti meminum vitaminnya. Kemudian hal itu dijawab oleh Sophia kalau dia sudah tidak meminumnya lagi ketika dia berumur 13 tahun. Mereka pun kemudian bertanya-tanya kenapa mereka harus dibius dan kenapa mereka diperjualbelikan kepada orang lain. Tak lama kemudian, Vivian diperintahkan untuk masuk ke sebuah ruangan dokter. Di sana dia bertemu dengan seorang dokter bernama Miro. Vivian mengenali suara si dokter yang sama persis dengan suara yang menyuruh para siswi untuk meminum vitamin. Kemudian dokter mengatakan bahwa dia harus mengurus para siswi remaja saja dikarenakan mereka membutuhkan perhatian khusus. Dia juga menyebutkan bahwa dia khawatir karena ada sebuah penyakit di salah satu ruangan tidur. Jadi si dokter memutuskan untuk menyuntikkan vaksin sebelum Vivian kembali menjalankan aktivitasnya. Di malam harinya, Vivian dan Sophia mulai merencanakan untuk bisa kabur dari sana di saat siswi lain sedang tertidur. Namun, Sophia merasa takut dengan kamera CCTV yang ada di mana-mana. Kemudian, Vivian merespon dan mengatakan kalau dia baik-baik saja saat mencoba menyusuri lorong dan tidak ada suara dari alarm. Ketika Sophia akan memberitahu tentang rencananya ini kepada yang lain, Vivian pun sontak menolaknya karena dapat menimbulkan suara berisik yang akan membuat rencana mereka menjadi gagal. Beberapa waktu ke depan, Vivian mencoba untuk mempelajari cara kerja kartunya dengan melihat kartu milik si dokter. Kemudian, saat mereka sedang bersantai-santai, tiba-tiba ada seorang siswa yang kejang-kejang dan muntah. Hal ini membuat Eva memutuskan untuk memanggil penjaga. Namun, Vivian langsung memerintahkan Eva untuk diam. Kemudian Vivian mengantarkan siswa itu ke toilet. Merasa penasaran dengan gadis tersebut, akhirnya Sophia melihat ada ruam di kulit siswi tersebut. Sophia beranggapan bahwa itu adalah gejala dari demamnya, meskipun siswi itu telah divaksin oleh si dokter. Hal tersebut juga dialami oleh Vivian dan Sophia, sehingga membuat mereka semakin curiga dengan tempat ini. Merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini, Sophia lalu menceritakan kejadian tidak beres lainnya yang pernah dia lihat. Salah satunya adalah ada penjaga yang pincang yang pernah masuk ke ruang tidur mereka ketika semua sedang tertidur, dan dia pernah melakukan hal aneh kepada para siswi, di mana Sophia mengungkapkan kalau penjaga pincang itu juga memegang kartunya. Hal itu membuat Vivian menjadi kaget juga ketakutan, sehingga Vivian pun menjadi histeris dan berteriak. Ternyata hal itu membuat Eva menjadi terganggu. Ditambah lagi, Eva yang telah berubah menjadi tidak suka dengan Vivian akhirnya melaporkan hal tersebut kepada Ibu Desi. Ketika semuanya berkumpul, Ibu Desi langsung membawa Vivian untuk ikut dengannya. Eva yang telah melihat hal itu pun menjadi senang. Akhirnya Vivian pun dihukum dengan diberi pilihan untuk masuk ke sebuah ruangan kecil atau dibawa ke lantai bawah. Vivian pun memilih untuk masuk ke kandang kecil, dan Ibu Desi mengatakan kalau dia dikeluarkan besok jika dia mematuhi kembali peraturan yang ada di tempat itu. Kemudian Ibu Desi pun pergi ke ruangannya, di mana dia dan si dokter mendiskusikan dana sekolah yang semakin menipis. Ditambah lagi ada tekanan yang diberikan dari bos mereka untuk menghasilkan lebih banyak penjualan. Di malam hari, terlihat Sophia sedang membuat tali yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Tak berselang lama, kemudian datang si penjaga pincang, dan dia terlihat seperti akan melakukan sesuatu kepada salah satu siswa. Tiba-tiba Sophia datang dan langsung menyerangnya sebelum dia berhasil melarikan diri. Sayangnya, dia tertangkap oleh penjaga tersebut, sehingga terjadilah keributan sampai akhirnya Sophia berhasil memukulnya dengan setrika, dan si penjaga pun langsung pingsan.
Setelah mengambil kartunya, Sofia pun pergi untuk menyelamatkan Vivian. Namun tepat sebelum dia bisa memakai kartunya, ada suara alarm yang berbunyi. Hal itu membuat Sofia memutuskan untuk tidak jadi menyelamatkan Vivian, dan Sofia meminta Vivian untuk mempercayainya bahwa dia akan meletakkan kartunya di tempat persembunyian yang bisa dijangkau oleh Vivian nanti. Di keesokan harinya, Vivian akhirnya dibebaskan dari hukumannya, dan Ibu Desi memintanya untuk bergabung dengan para siswi lainnya yang telah berkumpul. Ibu Desi memberitahu bahwa Sofia telah melakukan sesuatu yang sangat buruk, yaitu mencuri kartu dari seorang penjaga, ditambah lagi kartu yang dia pegang telah menghilang. Dia berpikir jika Sofia telah memberikannya kepada salah satu siswi lainnya. Jadi Ibu Desi menanyakan hal itu. Melihat semua siswi tidak ada yang menjawab, akhirnya si dokter pun melampiaskan kemarahannya dengan mengatakan bahwa Sofia adalah yang tidak tahu berterima kasih. Sehingga si dokter dengan acak memilih salah satu siswi, yaitu Rita, untuk dihukum dengan berat, dan juga siswi lainnya sampai pelaku mengembalikan kartunya. Pada awalnya, semua siswi mengira mereka akan kembali ke ruangan tidur. Namun Ibu Desi terlihat diperintah oleh sang dokter untuk memberikan sebuah obat bius supaya mereka tidak melakukan hal yang macam-macam lagi. Vivian juga terpaksa meminum obatnya. Apalagi Ibu Desi menyuruhnya untuk mengangkat lidahnya dan memastikan Vivian menelan obatnya. Namun Vivian tentu tidak tinggal diam. Dia mencoba untuk tetap terjaga dengan cara menusuk telapak tangannya menggunakan penjepit rambut miliknya. Setelah merasa ada tenaga untuk bergerak, Vivian pun berusaha mencari kartu yang dia duga disembunyikan oleh Sofia di tempat tidurnya. Tak lama kemudian, akhirnya dia pun berhasil menemukan kartunya. Sementara itu, Ibu Desi yang diduga sedang mencari si dokter, tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengannya saat dia melihat ke sebuah kaca. Jadi dia pun memutuskan mengunjungi ruangan si dokter untuk melakukan sesuatu tanpa bantuan dari si dokter. Di sisi lain, Vivian sedang mencoba untuk menggeserkan kartunya berharap pintunya dapat terbuka. Namun sayang, pintunya tidak kunjung terbuka meskipun telah dicoba beberapa kali. Vivian pun akhirnya menjadi sedih, namun saat dia melihat ke bagian baut pintu, dia pun menyadari bahwa bautnya bisa diputar dengan menggunakan kartu. Melihat hal itu, dia pun memutar semua bautnya sampai akhirnya dia berhasil. Kemudian, Vivian melihat ada cahaya di ruangan si dokter yang membuatnya penasaran. Sehingga dia pun memutuskan untuk pergi ke sana. Mendengar ada suara, Ibu Desi yang menjadi curiga mengambil sebuah suntikan yang dicampur dengan obat bius untuk berjaga-jaga. Kemudian Vivian pun masuk ke ruangan tersebut. Dan ketika dia melihat Ibu Desi, dengan berani dia menanyakan di mana Sofia berada. Yang dimana hal itu kemudian dijawab oleh Ibu Desi kalau Sofia berada di ruang bawah panti asuhan ini dan dalam kondisi baik-baik saja. Kemudian secara paksa Ibu Desi bergegas untuk menyuntik Vivian. Namun Vivian berhasil menjatuhkan Ibu Desi dan menyuntikkan suntikan bius tersebut kepadanya. Kemudian Vivian pergi menuju tangga, namun dia sempat pergi ke atas terlebih dahulu untuk melihat bagaimana keadaan di dunia luar. Dan dia melihat ada sebuah bulan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Awalnya Vivian berniat untuk langsung kabur. Namun dia berubah pikiran dan memutuskan untuk menyelamatkan Sofia terlebih dahulu. Di mana Sofia berada di bagian bawah tempat itu yang ternyata adalah sebuah penjara. Setelah melewati seorang penjaga di sana, akhirnya Vivian berhasil menemukan Sofia yang sedang disekap dalam kondisi tangannya terikat. Ternyata ikatan tersebut sulit dibuka sehingga mereka pergi ke sebuah ruangan untuk mencari alat untuk memotong ikatan tersebut. Setelah berhasil, mereka dibuat heran dengan ruangan itu yang dimana terdapat banyak kantong mayat. Mereka melihat salah satu kantong yang bertuliskan nama Rita. Vivian menjadi teringat dengan sang dokter yang pernah membawa Rita untuk dihukum. Karena penasaran, mereka pun memutuskan untuk membuka kantong tersebut. Ketika membukanya, mereka dibuat terkejut dengan kondisi Rita yang dimana wajahnya sudah tidak berbentuk. Mereka akhirnya menyadari bahwa tidak ada yang beres dengan tempat ini sejak awal, sehingga membuat Vivian berniat untuk kabur. Namun tidak untuk Sofia, yang ingin menyelamatkan terlebih dahulu para siswi lainnya. Merasa tidak terima kalau mereka akan berakhir seperti Rita akhirnya. Tujuan mereka pun menjadi berbeda. Namun, Vivian merasa tidak tega jika harus meninggalkan Sofia, sehingga dia memutuskan untuk menunggunya kembali. Sementara itu, Sofia pergi untuk menyelamatkan yang lain dengan membawa kartu pintu di tangannya. Setelah mengganti pakaian, Sofia pun mulai membujuk semua gadis untuk mengajak mereka kabur. Sementara itu, Vivian yang sedang menunggu melihat ada seorang penjaga di bawah.
Untungnya dia langsung masuk ke dalam lorong. Dirasa sudah aman, Vivian pun keluar dari lorong dan melihat ada pintu yang terbuka. Hal itu membuatnya menjadi penasaran sehingga dia memutuskan untuk pergi ke tempat itu. Sampai akhirnya dia tiba di sebuah kantor yang dimana di sana Vivian menemukan sebuah layar dan dia pun mencoba untuk menyentuhnya. Setelah itu, kemudian muncul sebuah video iklan tentang Vestalis. Namun yang dibahas bukan Vestalis, melainkan klinik yang membahas tentang kecantikan. Dari video tersebut, Vivian akhirnya menemukan kebenaran lainnya, yang ternyata Vestalis sebenarnya merupakan sebuah jasa untuk mempercantik diri dengan menggunakan kulit dari para remaja, sehingga para pelanggan bisa tampil muda dan cantik. Hal itu lantas membuat Vivian menjadi lebih marah dan akhirnya dia pun memukul dan merusak layarnya. Apalagi ada Ibu Desi dalam video tersebut. Di sisi lain, Sophia yang telah berhasil mengumpulkan semua gadis, pada akhirnya tidak bisa menyembunyikan sebuah kebenaran dari mereka, sehingga dia pun mengungkapkan kebenaran kepada mereka bahwa tempat ini bukanlah sekolah, melainkan sebuah penjara. Beberapa saat kemudian, Vivian datang dengan membawa Ibu Desi dan mengatakan bahwa selain tempat ini adalah penjara, tempat ini juga merupakan peternakan manusia yang bertujuan untuk membuat sebuah klinik kecantikan dengan cara mengambil kulit wajah yang mulus dari para gadis. Meskipun begitu, Eva yang sudah tidak suka dengan Vivian merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Vivian. Oleh karena itu, Vivian menyuruh Ibu Desi untuk memberitahukan sendiri kebenarannya. Kemudian, Ibu Desi mengatakan bahwa semua yang dikatakan oleh Vivian dan Sophia adalah benar. Tetapi Ibu Desi mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan apapun. Tak lama kemudian, mereka menyadari kalau di wajah Ibu Desi terdapat ruang, sehingga mereka menjadi penasaran dengan mencoba memeriksanya. Ternyata, wajah Ibu Desi selama ini adalah palsu. Dengan kata lain, dia telah menggunakan wajah seorang gadis. Ibu Desi mengungkapkan bahwa pergantian wajahnya itu berkat si dokter yang membuat Ibu Desi berpikir bahwa si dokter adalah pria yang cerdas. Sehingga Ibu Desi memutuskan untuk membantunya dalam usaha jasa kecantikan ini. Sebagai hukumannya, Ibu Desi dikunci dalam sebuah ruangan kecil oleh para gadis. Setelah itu, para gadis pun mulai melarikan diri. Namun, ketika Vivian berencana untuk membangunkan para gadis lainnya yang masih tertidur, Eva secara tidak sengaja membuka pintu yang kemudian menimbulkan suara alarm. Akhirnya Vivian pun tidak jadi untuk membangunkan gadis lain dan akhirnya menyuruh semuanya untuk kabur. Setelah menghabisi semua penjaga, mereka menjadi tersadar bahwa selama ini mereka telah dibohongi tentang kondisi udara di luar ruangan itu adalah kotor dan akhirnya mereka pun bisa menghirup udara luar. Karena merasa panik, akhirnya para gadis pun menjadi terpisah dengan lari ke berbagai arah. Sementara Vivian dan Sophia, mereka masih bersama. Kemudian, mereka melihat ada dua orang penjaga yang mengejar mereka, sehingga mereka terpaksa mengunci diri di dalam sebuah ruangan. Tak lama kemudian, datang si dokter yang membujuk mereka untuk keluar. Melihat hal itu tentu saja Vivian menjadi marah karena sang dokter telah membunuh temannya. Meskipun begitu, si dokter mengatakan bahwa dia telah menyelamatkan semua gadis dari kemiskinan dan juga para orang tua yang menjadi senang dengan menjual anak mereka. Alhasil, terjadilah perdebatan di antara mereka. Tapi si dokter tak menyerah begitu saja. Dia terus membujuk Vivian. Akhirnya, Vivian menyadari bahwa si dokter menghabiskan waktu 16 tahun demi bisa mendapatkan wajah Vivian. Kemudian, Vivian pun mengeluarkan sebuah pisau bedah yang dia bawa, dan dengan berani dia menggores wajahnya sendiri supaya wajahnya menjadi terluka dan tidak akan diambil oleh si dokter. Hal ini membuat si dokter menjadi panik, apalagi dia diperintahkan untuk menemui bosnya. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan dari seorang penjaga, di mana sang penjaga tersebut telah menghabisi sang dokter atas suruhan dari bosnya, karena dia telah mengacaukan klinik kecantikannya. Keesokan harinya datang beberapa polisi yang berhasil menerobos pintu dan menemukan Vivian serta Sophia yang sedang tertidur. Scene terakhir dari film ini memperlihatkan Vivian dan Sophia yang akan dibawa ke sebuah tempat aman. Sambil berpegangan tangan, mereka berdua melihat hujan bersamaan dengan sinar mentari untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Dan film pun tamat. Saya harap kalian suka dengan cara saya membawakan sebuah cerita. Jika memang ada yang kurang atau salah
atau kurang enak dalam membawakan cerita, mohon koreksinya dengan membuat komentar pada video ini agar bisa diperbaiki di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam imun dari Movilogi.